Nama saya Niko. Dan saya Yulia, kita dari Jemaat GBIKA Jakarta. Saya mau menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di hidup saya, di hidup kami berdua juga. Awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan manufacturer. Di sana saya di posisi sebagai auditor, di mana saya harus bekerja cukup banyak untuk menghabiskan waktu di luar kota. Nah, di akhir 2019, akhirnya saya dipertemukan dengan seseorang yang mempunyai pengalaman di bidang sepatu, khususnya di sepatu wanita. Saya ngerasa hikmat Tuhan tuh ada, hadir gitu di saat saya sedang bekerja, bahwa coba untuk produksi sepatunya, coba untuk tes produksi di sana, dan coba untuk ditawarkan ke teman kita yang memang dia ada salah satu desainer juga gitu. Jadi setelah kita coba tawarkan, kita coba bawa hasil produksi kita, ternyata teman kita ini sangat suka dengan barang kita gitu, produksi kita. Akhirnya saya juga sharing dengan KKS saya juga. Saya juga cukup diteguhkan di komsel saya juga, dengan anggota-anggota di sana juga menguatkan saya. Akhirnya di akhir tahun 2019 saya memutuskan untuk resign dari kantor, dan akhirnya saya menekuni fokus di bisnis yang saya jalani. Puji Tuhan banget, pemesanannya itu cukup sangat banyak, responnya sangat positif. Tuhan kerja luar biasa banget sampai di situ. Nah, setelah itu saya ingin rindu untuk ngasih buah sulung. Nah, akhirnya saya juga berdiskusi sama istri saya ingin kita memberikan buah sulung, dan setelah kita memberikan buah sulung itu, ternyata 2 minggu kemudian COVID datang ke Indonesia. Di bulan itu pun akhirnya tidak ada pemesanan sama sekali. Akhirnya kita cuma tetap percaya bahwa kalau Tuhan kasih hikmat, Tuhan pasti akan menyediakan semuanya. Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Dan puji Tuhan banget, di bulan berikutnya Tuhan udah mengembalikan orderan kita. Bahkan di bulan berikutnya pesanan-pesanan yang nggak pernah kita sangka itu Tuhan sediakan begitu luar biasa, sampai kita juga tercengang-cengang bahwa Tuhan menyediakan dalam kondisi yang masih pandemi, tapi orderan saya nggak pernah tertutup gitu. Dipulihkan, bahkan dikasih pelipat gandaan dalam orderannya. Itu puji Tuhan banget, Tuhan yang menyediakan semuanya. Akhirnya kita memutuskan, setelah suami saya resign, akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita udah janji ketika kamu udah resign, kita udah bisa bareng-bareng lagi, nggak perlu terpisah terlalu lama, kita mau punya anak. Akhirnya ya udah, kita memutuskan untuk kita program untuk punya anak. Sebelum kita memutuskan untuk program punya anak, saya sebelumnya cek kontrol dulu ke dokter. Pas di dokter yang pertama ini, ternyata dikasih tahu kalau ternyata saya punya miom. Miomnya itu sebesar 3 cm. Dan dikatakan ini tuh sebaiknya dioperasi, karena kalau tidak dioperasi nanti ketika hamil takutnya membesarnya janin juga membesar juga si miomnya, takutnya ini akan terhimpit, nanti malah yang ada keguguran. Aduh, saya langsung bilang ke suami saya untuk kayak ini bagaimana ya, masa saya harus operasi sih 2 kali, operasi ini dan operasi nanti pas hamil. Ayo kita ucapkan yang profetik, kita bilang pokoknya apa yang seharusnya tidak ada, ya tidak ada. Kami percaya bahwa ini sudah hilang, ini sudah Tuhan ambil, ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya dinyatakan hamil. Lalu saya nggak ke dokter yang sebelumnya, saya ke dokter berikutnya untuk second opinion. Lalu di second opinion ini saya cek untuk kehamilan saya, dokternya bilang janinnya bagus, detak jantungnya bagus. Dan saya menanti-nantikan nih, ada nggak nih dokternya ini ngomong ada miom. Saya sampai nanya, dok bener ini bagus, bersih, rahim saya semua bagus nih. Iya, kenapa bu? Oh, nggak ada miom atau kista atau apapun. Oh, nggak ada kok, bersih. Oke, baik. Udah, setelah itu saya masih tidak percaya. Saya pikir ya udah kita ke second opinion lagi deh, kita ke dokter yang lain lagi. Dokter yang lain lagi pun ketika cek semua bilang oke nih bayinya bagus, janinnya bagus, sudah. Terus saya sampai nanya, bersih ya dok?
bersih. Tidak ada apa-apa ya dok, tidak ada apa-apa. Saya sampai dekatan sama suami kayak ya ampun, Tuhan tuh baik banget ya. Ini tuh mukjizat buat kita tuh bener-bener ya Tuhan tuh luar biasa sekali. Sampai akhirnya di meja operasi setelah anak saya dikeluarkan, lalu dokter yang ketiga ini bilang, ini kamu ada miomnya loh. Saya keluarin ya miomnya. Miomnya sebesar sekitar 5-7 cm. Terus saya kok tiba-tiba ada miom yang harus dikeluarkan. Padahal dokter yang sama pun sebelumnya sudah meriksa saya berbulan-bulan, tidak ada pernah berkata itu ada miom sama sekali. Justru terpotong 50% untuk biayanya. Karena saya bisa klaim asuransi. Begitu. Jadi saya sama suami sampai di rumah sakit sampai tercengang-cengang kayak, Tuhan kok baik banget ya. Tuhan kok sampai sebegitunya gak mau kasih saya tuh khawatir di setiap bulan kehamilan saya dengan istilah kata mengumpatkan si miom itu, diumpetin miomnya biar saya nggak khawatir dan nggak perlu operasi. Tapi ketika di meja operasi ternyata miomnya ada dan bisa dikeluarkan, bahkan bisa diklaim ke asuransi dan biaya kelahiran saya tuh bisa sampai terpotong 50% dan bener-bener Tuhan tuh caranya ajaib sekali dan Tuhan tuh sungguh-sungguh hebat. Luar biasa banget pokoknya. Saya mengajak semua jemaat untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah yang maha besar, semua hal yang kita pikir nggak mungkin, semuanya mungkin buat Dia, dan hal yang kita pikir itu nggak baik, semuanya Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.